Bab 1183. Tidak mau melakukan lagi. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan mati. Mileye terdiam. Dia mengerti arti wanita di hadapannya. Orang ingin hidup menurut pemikirannya sendiri. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sama sekali tidak sederhana. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Misalnya, Mileye, dia hanya ingin hidup damai dengan saudara perempuannya, tetapi dia tahu itu sangat sulit. Apakah itu seni bela diri atau ilmu pedang, tidak ada gunanya kembali. Entah pergi sampai akhir atau mati di jalan. Saat ini, gadis kuncir kuda itu tiba-tiba berkata, "Hiduplah dengan baik." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan kekuatan garis darahku?" Gadis kuncir kuda tidak menoleh ke belakang, "Kuat, tapi itu harus bergantung padamu untuk bertahan hidup. Tanpamu, keberadaannya tidak akan ada artinya. Kamu harus belajar bagaimana mengendalikan, bagaimana mengubahnya dan membiarkan garis darah khusus ini menjadi sesuatu yang benar-benar dapat kamu kendalikan. Ingat, itu adalah darahmu." Mileye terdiam. Darah sendiri. Sepertinya dia hampir melupakan hal ini. Tidak peduli seberapa kuat garis darah ini, bukankah itu miliknya? Mengapa dia harus takut akan hal itu? Dia yang harus benar-benar bertanggung jawab atas itu. Mileye mendongak. Pada saat ini, wanita dengan kuncir kuda telah menghilang. Gadis berkuncir kuda telah sampai pada kehampaan tak berdimensi. Dia datang ke makam. Di dalam makam, ada Ladiaan, Sapta dan Winalian. Wanita kuncir kuda itu menunjuk dan mengetuk dengan ringan, cahaya putih tenggelam ke dalam makam. Segera, nafas yang sangat kuat datang dari makam. Gadis kuncir kuda itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia datang ke tanah makam dan dia melihat tetua penjaga makam yang menjaga kuburan. Tetua penjaga makam dengan cepat memberi hormat, "Senior." Gadis kuncir kuda sedikit mengangguk, "Kamu bebas." Tetua penjaga makam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu memberi aku nasihat, Senior?" Perempuan berkuncir kuda itu memandang ke arah tetua penjaga makam, "Apa yang ingin kamu ketahui?" Penjaga makam tua berkata dengan suara yang dalam, "Apa jalan ilmu tombak adalah batasnya?" Wanita kuncir kuda itu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada batasan." Tetua penjaga makam membeku. Wanita berkuncir kuda itu memandangi tetua penjaga makam, "Ilmu tombak tidak ada batasnya, tetapi kamu memilikinya di hatimu. Kamu telah menarik sangkar untuk memenjarakan dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia berjalan menuju makam tidak jauh. Di belakangnya, tetua penjaga makam membatu di tempatnya. Beberapa saat kemudian, tetua penjaga makam tiba-tiba tertawa. Tapi kemudian, dia menangis lagi. Membatasi. Suatu ketika ia mengira telah mencapai batas jalan ilmu tombak dan karena pemikiran tersebut, dia tidak mencari batas ilmu tombak. Seperti yang dikatakan gadis kuncir kuda, dia menjebak dirinya sendiri sampai mati. Di kejauhan, wanita berkuncir kuda itu berjalan menuju makam. Pada saat itu makam terbuka dan keluarlah seorang wanita. Lin Siye. Di mata Lin Siye, dua kilatan cahaya berkedip. Gadis kuncir kuda itu berkata dengan lembut, "Saudari Siu." Lin Siye menatap wanita kuncir kuda itu, "Aku pergi." Gadis kuncir kuda itu bertanya, "Mencari kami?" Lin Siye menggelengkan kepalanya, "Aku akan menemukannya." Wanita itu. Setelah hening sejenak, gadis kuncir kuda itu berkata, "Dia ada di tempat lain." Lin Siye mengangguk, "Dia seharusnya berada dalam situasi yang lebih buruk dariku sekarang."
Gadis kuncir kuda itu berkata dengan suara yang dalam, dia sudah mengatur semuanya. Lin Siye tertawa, aku harus melakukan sesuatu. Gadis kuncir kuda itu mengangguk, oke. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Ruang hampa di sebelah kanannya terkoyak, lalu seorang pria keluar dari sana. Mileye. Melihat Lin Siye, Mileye tercengang, kemudian dengan gembira, Lin Si. Tidak. Lin Siye di depannya membuatnya sedikit keanehan. Lin Siye memandang Mileye, aku ingin meninggalkan alam semesta ini. Setelah memikirkannya, sebaiknya aku memberitahumu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Lin Siye memandang Mileye, maksudku membawa adikmu pergi, apakah kamu punya masalah? Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri, jangan bawa adikku bersamamu. Lin Siye menatap langsung ke arah Mileye, yang mana yang harus aku bawa? Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung mengunci Lin Siye. Namun, pedang penakluk jiwa yang maha kuasa tidak berpengaruh pada Lin Siye di depannya saat ini. Mileye terkejut, dia akan berbicara, pada saat ini, paksaan tak terlihat menyelimutinya secara langsung. Saat paksaan ini menyelimuti dirinya, dia merasa tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Lin Siye melihat Mileye, lalu berbalik dan pergi. Pergi saja. Pada saat ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah ganas, darah di tubuhnya mendidih saat ini, tetapi segera, darah itu ditekan lagi. Mileye membeku. Apa yang telah terjadi? Mileye bertanya dengan tergesa-gesa di dalam hatinya, Kuan Lian. Saat ini, suara kakak tertua terdengar di kepalanya, aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkan itu. Mileye menatap Lin Siye di kejauhan, dia mengepalkan tangannya dengan erat, domain pedang dan domain kematiannya muncul pada saat yang sama. Namun, kedua domain itu masih tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan misterius dalam dirinya. Pada saat ini, Lin Siye di kejauhan tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat Mileye, apakah kamu tidak berdamai? Mileye berkata dengan galak, tidak peduli siapa kamu, jangan sentuh aku. Lin Siye tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, kekuatan misterius pada Mileye langsung menghilang. Lin Siye menatap Mileye, ayo. Mileye tiba-tiba menghilang di tempat dengan pedang ether di tangannya. Cahaya pedang Tao menembus. Di kejauhan, Lin Siye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ketika cahaya pedang Tao menghampirinya, dia mengulurkan dua jari dan mencubitnya dengan ringan, yang langsung mencubit pedang ether itu. Mileye membeku. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, tapi pedang itu tidak bergerak sama sekali. Lin Siye sedikit menggoyangkan jarinya. Duar. Mileye langsung terlempar ke belakang sejauh ratusan kaki. Begitu dia berhenti, dia mendengar klik dan pedang ether di tangannya terbelah. Bukan hanya pedang ether, tubuh fisiknya juga terbelah saat ini. Mileye terdiam. Pada saat ini, dia merasakan jarak antara dirinya dan lawan. Lin Siye menatap Mileye, apakah ada trik lain? Mileye tidak berbicara. Lin Siye berbalik dan pergi. Mileye mengepalkan tangannya perlahan. Pada saat ini, Lin Siye di kejauhan tiba-tiba berkata, kamu bisa memanggil seseorang. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa di antara semua orang yang kamu kenal, hanya wanita bergaun polos yang berani melawanku. Panggil dia jika kamu bisa, jika tidak, percuma memanggil siapapun. Mileye memandang Lin Siye, mengapa kamu membawa adikku pergi? Lin Siye tanpa ekspresi, aku bisa mengambilnya jika aku mau.
Apakah kamu punya pertanyaan? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye menoleh untuk melihat wanita kuncir kuda di sampingnya, yang menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan tadi benar, hanya wanita bergaun polos yang berani memukulnya. Dia juga tidak berani, bukan karena dia tidak bisa bertarung, tetapi dia tidak tahu bagaimana bertarung, karena keluarga mereka berutang pada orang lain. Pada saat ini, Mileye bergegas menuju Lin Siye. Dia tidak tahu siapa jiwa dalam tubuh Lin Siye, dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain menempati tubuh Lin Siye seperti ini. Dia tidak mengizinkannya. Di kejauhan, Lin Siye tidak menoleh, cahaya redup melintas di lapangan. Tes. Mileye terputus oleh cahaya suram sebelum dia bisa bereaksi, lalu terbang sejauh 1000 kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung meledak, dan darah berhamburan. Mileye tampak muram. Dia memegang pedang di tangan kanannya, hendak menyerang lagi. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, sebuah duri berada tepat di antara tubuhnya, menusuk setengah inci. Alisnya terbelah langsung, dan darah berceceran. Di kejauhan, Lin Siye tidak menoleh ke belakang. Apakah kamu tahu betapa lemahnya kamu? Saat suara itu turun, dia sudah menghilang di ujung langit berbintang. Dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari wanita kuncir kuda di samping Mileye, kamu terlalu baik padanya. Wanita kuncir kuda itu diam. Di samping, Mileye menggenggam tangannya erat-erat, dia masih memiliki duri di antara alisnya. Wanita kuncir kuda memandang Mileye, dia tidak akan menyakiti adikmu. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Saat ini, Mileye tiba-tiba meraih duri itu, lalu berbalik dan pergi. Gadis kuncir kuda tiba-tiba berkata, itu milik orang lain. Mileye tidak melihat ke belakang, ini milikku sekarang. Wanita berkuncir kuda itu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, alam asli itu besar. Ada sedikit penghargaan di matanya. Karena Mileye tidak terluka oleh kata-kata Lin Siye, orang dapat memiliki harga diri, tetapi orang harus mengenali diri mereka sendiri dengan lebih jelas. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Orang yang datang adalah Tian Dao. Gadis dengan kuncir kuda memandang Tian Dao, tetapi tidak berbicara. Tian Dao tersenyum dan berkata, halo. Gadis kuncir kuda berkata, apakah ada yang salah? Tian Dao mengangguk, itu hal kecil. Setelah beberapa saat, gadis kuncir kuda itu menghilang sama sekali, tapi Tian Dao tetap diam di tempat. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat, Tian Dao tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah Mileye kembali ke klan penyihir, dia mengunci diri di dalam rumah. Mileye melihat duri di depannya. Di duri itu ada dua karakter kecil, jalan akhirat. Untuk waktu yang lama, dia merasa sangat kuat, bahkan dalam menghadapi Master Escape setengah langkah, terutama tubuh fisik, 5 dimensi ini yang dapat dipatahkan. Tetapi wanita misterius membuatnya mengerti bahwa tubuh fisiknya baru mencapai puncak alam semesta ini, tetapi bagaimana dengan di luar alam semesta ini? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengerti satu hal. Lawannya terhadap Mileye berasal dari alam semesta ini, tetapi ada juga yang berada di luar alam semesta ini. Memikirkan hal ini, Mileye mau tidak mau mengutuk dengan marah, apakah ini tidak ada habisnya? Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ruang buku. Semua masalahnya sekarang adalah karena ruang buku ini. Ruang buku ini dibawa turun dari atas oleh pendahulu, ada apa? Pada saat ini, kakak perempuan muncul di depan Mileye.
Mileye memandangi kakak perempuan di depannya. Senior, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Kakak perempuan tertua berkata dengan lembut, pengalaman dan asal-usul hidup Tuan, serta kerja keras hidupnya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu apa latar belakangnya? Kakak perempuan itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye. Kakak tertua memandang Mileye, kamu tidak bisa membuka ruang buku sekarang, jadi jangan dipaksakan, karena ini pasti maksud Tuan, dia pikir kamu tidak punya kekuatan untuk membukanya sekarang. Dan, dengan membuka ruang buku, asal-usul dan pengalaman hidup Tuan akan terungkap, yang mungkin bukan hal yang baik untukmu. Mileye sedikit bingung, mengapa? Kakak tertua berkata dengan lembut, izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana jika Tuan memiliki banyak musuh selama hidupnya? Kamu sekarang, penerus Tuan, musuh-musuhnya dan sebab akibat di dalam dirinya tentu saja akan ditanggung olehmu. Mileye tiba-tiba menjadi marah, sial, kenapa? Aku tidak mau, ini tidak adil, aku tidak mau disalahkan, aku tidak akan melakukannya. Bersambungan.